محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين عزني الله وإياكم. Insyaallah pada kesempatan malam hari ini kita melanjutkan pembahasan kita dari kitab Fiqhul Muyassar di Dawil Kitab wa Sunnah, yaitu fikih muyassar berdasarkan Alkitab dan As-Sunnah, yang insyaallah pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas tentang sunnah-sunnah salat dan juga pembatal-pembatalnya. Setelah sebelumnya kita membahas tentang rukun-rukun salat dan juga kewajiban-kewajiban salat, kita akan membahas tentang sunnah-sunnah salat. Adapun tentang sunnah-sunnah salat, tentunya ini adalah sebagai tambahan. Jadi kalau sunnah apabila ditarik kepada definisi pengertian fikih, yang dimaksud adalah perkara-perkara yang disukai dan dia merupakan tambahan bagi seseorang atas kewajiban-kewajiban yang telah dia kerjakan. Nah, kalau misalkan ini berupa tambahan, maka ini merupakan kebaikan yang sepatutnya bagi kita untuk berusaha mengerjakannya. Ya, adanya pemisahan antara rukun, kemudian juga wajib, kemudian sunnah, ini berdasarkan ijtihad para ulama. Akan tapi yang dikerjakan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, mereka akan senantiasa berusaha mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam gerak-gerik beliau alaihi salatu wasallam di dalam salat beliau. Hal ini sangatlah ma'ruf ya dengan apa yang dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Oleh karenanya kita berusaha untuk mengerjakan apa yang dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in berdasarkan apa yang mereka lihat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan di sini yang namanya sunnah salat itu ada dua macam. Yang pertama adalah sunnah af'alin, yaitu sunnah-sunnah yang berupa perbuatan, dan yang kedua sunnah aqwalin, yaitu sunnah-sunnah yang berupa ucapan. Amma sunnahul af'al, adapun sunnah-sunnah yang berupa perbuatan, maka dia seperti apa? Seperti mengangkat kedua tangan ma'a takbiratul ihram. Mengangkat kedua tangan bersamaan dengan takbiratul ihram. Kemarin telah dijelaskan bahwa takbiratul ihram ini masuk ke dalam rukun salat. Ya, yaitu mengucapkan Allahu Akbar di awal seseorang hendak melakukan salat. Adapun pengangkatan tangannya, para ulama memasukkan perbuatan tersebut ke dalam sunnah di antara sunnah salat. Wa 'inda ruku' wa 'inda raf'i minhu, dan juga mengangkat kedua tangan ketika ruku' dan ketika mengangkat kepala dari ruku'. Ya, maka ini adalah sunnah. Dan telah berlalu bahwasanya cara Nabi SAW mengangkat kedua tangannya itu ada 3 cara. Ya, yang pertama adalah setentang dengan bahu. Apakah seperti ini? Ya, ataukah seperti ini? Dan yang kedua
yaitu sejajar dengan daun telinga. Apakah seperti ini ataukah dia seperti ini? Ya, maka ini diantara cara Nabi SAW mengangkat kedua tangannya ketika bertakbir di dalam sholat. Ya, maka jangan kita selisihi beliau alaihi salatu wassalam dalam tata cara mengangkat kedua tangan. Dan jangan dikatakan, ah ini kan cuma sunnah, ya tidak perlulah kita mengikuti Nabi SAW. Bukan begitu, ya pemahamannya. Yang harus kita lakukan, walaupun itu dihukumi sunnah oleh para ulama kita, namun kita berusaha mengikuti apa yang datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah memerintahkan kita dengan sabdanya, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Ya, maka kita berusaha. Kalau kita cinta kepada beliau alaihi salatu wassalam, tentunya kita akan berusaha mengikuti beliau alaihi salatu wassalam. Ya, sebagaimana ucapan pepatah yang mengatakan, ya seperti yang diucapkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah taala di dalam diwan beliau rahimahullah taala, beliau mengatakan, "Lau kana hubbuka shadiqan la ata'tahu, innal muhibba liman yuhibbu muti'u." Ya, innal muhibba liman yuhibbu. Kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, "Lau kana hubbuka shadiqan," kalau sekiranya cinta kamu itu jujur, la ata'tahu, pastilah kamu akan mentaatinya. Innal muhibba liman yuhibbu muti'un. Karena orang yang mencintai kepada yang dicintainya, dia pasti taat. Ya. Dan kalau kita mendakwakan diri kita mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita berusaha sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, yang mereka juga cinta pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, mereka berlomba-lomba untuk bisa persis cara ibadahnya dengan ibadah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap apa yang mereka dapati dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari gerak-gerik salat, mereka berusaha mengikutinya. Sampai ketika Nabi SAW melepaskan sendalnya di dalam sholat, mereka pun juga mengikutinya. Padahal Nabi SAW melepas sendal di dalam sholatnya itu karena ada suatu sebab. Tetapi para sahabat radhiyallahu anhum tidak memikirkan hal itu. Ya, tidak memikirkan hal itu. Yang penting yang ada di dalam benak mereka, mereka bisa seperti Rasulullah SAW di dalam sholat mereka. Karena cita-cita mereka cuma satu. Yang pertama adalah untuk mendapatkan ridha Allah. Yang kedua, mereka sangat berharap dari apa yang mereka lakukan itu bisa bersama-sama Rasulullah SAW juga nanti di akhirat. Ya, siapa yang gak senang bisa berdampingan dengan Rasulullah, orang yang kita sebut-sebut. Ya, tentunya ada kerinduan di dalam hati kita, di dalam diri kita. Maka dari itu kita berusaha untuk mencontoh beliau alaihi salatu wassalam semampu kita, bukan semau kita. Ah, ini enak, yang ini tinggalin aja. Ini enak, yang ini tinggalin. Bukan seperti itu. Kalau cara beragama kita seperti itu, maka tidak ada bedanya cara beragama kita dengan ahlul kitab. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Tu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd." Kalian wahai ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani, kalian beriman terhadap sebagian isi Alkitab dan mengingkari sebagian isi Alkitab. Ya, jadi cara beragama mereka itu semua mereka. Yang mereka suka, mereka ambil. Yang mereka tak suka, mereka tinggalkan. Ya, akibat perbuatan mereka, Allah Subhanahu wa taala hinakan mereka di dunia. Wa ma jazaa'u man yaf'alu dzalika illa khizyun fil hayatid dunya.
Ya, dan tidaklah balasan terhadap apa yang mereka lakukan itu, beribadah semau mereka, illa khizyun fil hayati dunya, kecuali kehinaan di dalam kehidupan dunia. Maka kita tidak boleh begitu. Ya, kita adalah umat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, umat Nabi Muhammad SAW. Maka kita berusaha untuk mengikuti sifat dari umat itu mulia dengan cara apa? Dengan cara berusaha mengamalkan apa yang datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lianna Malik bin al-Huwairis kana idza shalla kabbara. Karena Malik bin al-Huwairis yaitu sahabat yang beliau bersama dengan teman-temannya datang menuju Rasulullah SAW ke Madinah. Untuk apa? Untuk belajar agama. Ya, ini termasuk rihlah ilmiah yang dilakukan oleh Malik bin al-Huwairis. Ya, maka Nabi SAW setelah Malik bin al-Huwairis berjumpa dengan Rasulullah SAW, beliau mengajarkan Malik bin al-Huwairis dan teman-temannya, diantaranya adalah tata cara sholat. Dan adalah Malik bin al-Huwairis apabila beliau sholat, beliau bertakbir, wa rafa'a yadayhi, dan beliau mengangkat kedua tangannya, wa idza arada an yarka'a rafa'a yadayhi, dan apabila beliau hendak rukuk maka beliau mengangkat kedua tangannya. Ya, wa idza rafa'a ra'sahu min al-ruku' rafa'a yadayhi, dan apabila beliau mengangkat kepalanya dari rukuk maka beliau mengangkat kedua tangannya. Wa haddatsa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sana'a dzalika, ay yaf'alu dzalika. Ya, dan beliau mengkhabarkan bahwasanya seperti itulah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerjakan di dalam sholat. Ya, coba lihat, sahabat habis dapat ilmu dari Rasulullah SAW bagaimana cara sholatnya Rasulullah, maka sahabat ini mengamalkannya dan memberitahukannya kepada orang-orang. Agar apa? Agar orang-orang juga bisa sholat seperti sholatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. ووضع اليمين على الشمال وجعلهما على صدره حال قيامه atau hala qiyamih. Dan beliau alaihi salatu wasallam meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya dan menjadikan keduanya ala sadrihi, yaitu berada di dadanya, ya, ketika dalam keadaan berdiri. Ya, ketika dalam keadaan berdiri. Kemarin juga sudah dibahas tentang meletakkan kedua tangan setelah takbir, yaitu bersedekap. Ya, di mana para ulama kita mengatakan bahwasanya meletakkan tangan di atas dada seperti ini riwayatnya dhaif, riwayatnya lemah. Dan meletakkan ketika bersedekap di bawah pusar ini juga riwayatnya lemah. Dan para ulama mengatakan bahwasanya tidak ada satupun hadis yang menerangkan di mana letak Nabi SAW bersedekap. Hanya saja, ya, ada pendapat yang bagus dari Imam Muslim rahimahullah taala di dalam kitab sahihnya, di mana beliau menyebutkan bahwasanya letak bersedekapnya Rasulullah SAW itu, ya, di atas pusar dan di bawah dada. Di atas pusar dan di bawah dada. Jadi seperti itu. Ya, bukan begini. Bukan juga begini. Tapi begini. Ya, ada dua cara, ada begini, ada begini. Kalau misalkan sempit maka boleh begini. Ya. Wa nadharahu fi mawdi'i sujudihi, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Malik bin al-Huwairis melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, melihat ke arah sujudnya.
Jadi Malik bin Al-Huwairits radhiyallahu taala ya melihat Rasulullah SAW ketika salat, ya mata beliau, pandangan beliau itu ke arah sujud beliau alaihi salatu wassalam, ya. Dan juga beliau melihat Rasulullah SAW ketika rukuk, ya beliau kedua tangannya menggenggam lutut beliau alaihi salatu wassalam, ya wa madda dhahrahu fihi, dan beliau memanjangkan punggungnya, ya memanjangkan punggungnya. Jadi bukan seperti ini, tapi panjang ini, ininya sejajar, dan letak kedua tangan ketika rukuk di lutut. Seperti apa? Seperti menggenggam begitu, ya bukan begini, bukan juga begini, bukan juga begini. Karena kita lihat ada beberapa orang melakukan rukuk seperti itu, ya. Dan jelas ketika ditanya, ya kalau misalkan mau ditanya orang tersebut dari mana antum dapat itu, ya tentunya dia nggak akan bisa jawab, ya. Jadi ketika rukuk Nabi SAW, ya beliau meletakkan tangannya di lututnya, ya dengan cara seperti menggenggam seperti ini. Dan ininya lurus, tidak bengkok, tidak begini, tapi begini, lurus, ya punggungnya lurus, kepalanya tidak dongak ke atas dan tidak nunduk ke bawah, ya. Wajah ada ra'sahu hiyadahu, ya, dan beliau alaihi salatu wassalam menjadikan kepalanya itu pertengahan. Wa amma sunanul aqwal, adapun sunnah-sunnah yang berupa ucapan, maka doa istiftah, ya seperti doa istiftah, ya doa istiftah. Adapun secara hukum asal doa istiftah ini dibaca secara jahar atau secara sir? Secara sir, ya. Namun apabila kita berkeinginan untuk mengajarkan orang di belakang kita, maka dalam hal ini boleh kita menjaharkannya, sebagaimana yang dilakukan pada Umar radhiyallahu taala anhu, ya pada bab taklim saja, mengajarkan saja, ya dengan syarat tidak timbul fitnah nantinya. Ya kalau misalkan timbul fitnah, ya jangan dilakukan. Misalkan nanti akan ribut jemaah dan seterusnya, wah kok ini baca iftitahnya kok dijaharkan, padahal tujuan imam tidak lain adalah untuk apa? Ta'limun nas, untuk mengajarkan manusia, sebagaimana yang dilakukan oleh Umar radhiyallahu taala anhu, ya sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitab sahihnya. Namun kalau misalkan masyarakat sudah tahu bagaimana cara doa iftitah dan apa yang dibaca dari bacaan doa iftitah itu sesuai dengan riwayat yang sahih dari Nabi SAW, maka imam tidak lagi menjaharkan doa tersebut. Karena hukum asal dari membaca doa iftitah apa? Sir, ya tidak dikeraskan. Ya, dan di sana ada beberapa doa iftitah yang sahih datang dari Nabi SAW. Akan tapi sekali lagi riwayat-riwayat tersebut sifatnya pilihan, atau doa-doa tersebut sifatnya pilihan dan tidak dibaca bersamaan. Ya, karena Nabi SAW terkadang membaca di satu waktu membaca doa, demikian di waktu yang lainnya beliau alaihissalam membaca doa yang lainnya. Ya, di antara doa yang beliau alaihissalam baca ya ketika iftitah, itu beliau alaihissalam membaca subhanallahumma wa bihamdika tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad,
kemudian Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala. Ya. Dan hadis ini dihasankan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala. Kemudian juga ada lagi bacaan di mana Nabi SAW terkadang membaca Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Ya, cukup sampai di situ. Ya, dan ini merupakan takrir dari Nabi SAW terhadap perbuatan sahabat radhiyallahu anhu yang membaca doa ini. Jadi ditakrir. Ya, menjadi sunnah takririyah namanya. Kalau sahabat boleh ditakrir. Kalau zaman sekarang nggak ada takrir. Kenapa? Karena Rasulullah SAW telah wafat. Siapa yang takrir? Ya. Dimana ketika sahabat itu membaca doa ini, Nabi SAW mengatakan, laqad ra'aitu 12 malakan yabtadirunaha ayyuhum yarfa'uha. Ya, kata Nabi SAW, sungguh aku telah melihat ada 12 malaikat, mereka berlomba-lomba siapakah di antara mereka yang dapat mengangkat kalimat itu ke atas. Ya, mengangkat kalimat itu ke atas. Ya, ini merupakan keutamaan yang luar biasa. Itu bacaan ya, habis Allahu Akbar, Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Dan cukup di situ. Ya. Atau Nabi SAW pada kesempatan lain beliau membaca Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta baina al-masyriq wal maghrib. Allahumma naqqini min khataayaya kama yunqqa thawbul abyad min ad-danas. Allahumma ighfirli min khataayaya bis-salji wal ma'i wal barad. Ya, dan hadisnya sahih dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Begitu juga Nabi SAW membaca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Ya. Maka ini diantara doa-doa yang sahih yang terkait dengan doa iftitah yang datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita pilih salah satunya. Ya, jangan kita tambah-tambahkan. Ya, sebagaimana yang sudah saya ulang berkali-kali bahwasanya doa-doa yang ada di dalam sholat maka ini lapas-lapasnya bersifat ta'abudiyah. Ya, bersifat ta'abudiyah, bukan ma'qulul makna. Ta'abudiyah maknanya gimana? Yaitu bahwa akal ini ya tidak mungkin dapat mencernanya. Tidak mungkin dapat mencernanya. Dan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, maka hendaknya kita mencukupkan apa yang datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, walaupun kita sangat fasih di dalam berbahasa Arab, tapi yang terbaik adalah dengan mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan mencukupkan dari apa yang datang dari beliau alaihi salatu wassalam. Wal basmalah, ya, dan juga termasuk sunnah dari sunnah salat adalah membaca basmalah, yaitu membaca bismillah. Ketika apa? Ketika hendak membaca surat Al-Fatihah. Ya, ini hukumnya sunnah dan para ulama berselisih tentang masalah basmalah. Apakah basmalah ini masuk ke dalam surat Al-Fatihah ataukah dia ayat tersendiri di luar surat Al-Fatihah? Ya, karena telah datang riwayat dari Nabi SAW dan juga para sahabatnya ketika mereka membaca surat Al-Fatihah, mereka tidak menjaharkan bacaan basmalahnya. Ya, sehingga para ulama memberikan kesimpulan bahwasanya pengucapan basmalah ini hukumnya sunnah. Ya, hukumnya sunnah. Tetapi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala yang menukil dari pendapat Imam Ahmad sebagaimana yang disebutkan oleh beliau dalam kitab Al-Qawaidul
kauniyah, al-fiqhiyah. Jadi apabila kita berada di satu jamaah, yang jamaah tersebut biasa membaca basmalah dengan dijaharkan, maka dalam kondisi seperti ini boleh bagi kita, terkhusus imam, untuk membacanya secara jahar. Dalam rangka untuk apa? Dalam rangka untuk menghindarkan kemudaratan yang terjadi. Namun apabila telah selesai sholat kemudian kita jelaskan kepada para jamaah tentang hukum sholat, tentang hukum membaca basmalah ini, bahwasanya yang biasa dilakukan Rasulullah SAW adalah dengan mensyirkannya, maka ini lebih baik. Jadi imam misalkan dia biasa ketika membaca surat Al-Fatihah disirkan bacaan basmalahnya, tiba-tiba dia mengeraskannya untuk satu kemaslahatan. Maka setelah selesai sholat salam, kemudian istighfar 3 kali, kemudian zikir sebentar, sang imam boleh menjelaskan tentang hukum dari membaca basmalah. Maka ini lebih baik, agar apa? Agar para jemaah tahu seperti apa yang seperti apa Rasulullah SAW membaca basmalah. Buat ta'awudz, dan juga bacaan ta'awudz, bacaan ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, maka ini hukumnya sunnah. Dan untuk diingat bersama bahwasanya ketika Nabi SAW sholat, beliau tidak mengucapkan apa-apa sebelum beliau sholat kecuali takbiratul ihram. Tidak ada bacaan-bacaan tertentu sebelum beliau alaihi salatu wasallam mulai sholat. Karena sebagian orang ini ada yang dia membaca bacaan tertentu, seperti misalkan ta'awudz terlebih dahulu, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kemudian Allahu Akbar. Ada sebagian lagi di antara mereka membaca surat An-Nas, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, dan seterusnya, kemudian Allahu Akbar. Ada lagi sebagian mereka yang mengatakan, yang membaca usolli fardhu subhi dan seterusnya, kemudian takbir Allahu Akbar. Maka ini semua tidak ada riwayatnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan salat ini bukan masuk ke dalam bab ijtihad. Sifatnya adalah tauqifi, yaitu mencontoh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ucapan amin, ucapan amin. Dan ucapan amin ini kalau bisa ucapan amin kita ini bersamaan dengan ucapan imam, aminnya imam. Karena di sana ada keutamaannya. Nabi SAW pernah bersabda, "Idza amana al-imam fa'aminu." Apabila imam mengucapkan amin, maka ucapkan oleh kalian amin. Fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikah ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Karena siapa saja yang ucapan aminnya sesuai bersama dengan ucapan aminnya para malaikat, yang menunjukkan bahwa para malaikat juga sholat. Para malaikat juga sholat, ikut sholat. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Maka dosanya akan diampuni, maka dosa yang telah lalu akan diampuni. Jadi kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Idza amana imam," apabila imam mengucapkan amin, fa'amiru, maka ikutilah, bersamaan dengan ucapan imam, amin. Jangan kita duluan aminnya. Walau kita langsung amin. Bentar, nunggu imam mengucapkan amin baru kita amin. Dikeraskan, suaranya dikeraskan, jangan amin. Dan Nabi SAW mengatakan, fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikah.
karena siapa saja yang ucapan aminnya sesuai dengan atau sama ya berbarengan dengan aminnya para malaikat, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ya, maka dosanya yang telah lalu akan diampuni untuknya. Ya. Ini hadisnya sahih dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Wa ziyadah ala qiraatil Fatihah, dan tambahan ya terhadap terhadap bacaan Al-Fatihah. Ya, jadi bacaan Al-Fatihah ini hukumnya wajib, tidak boleh ditinggalkan. Ya, setelah kita membaca Al-Fatihah, kemudian setelahnya kita ingin membaca surat yang lain, maka ini hukumnya sunnah. Ya, maka ini hukumnya sunnah. Kalau kita jadi imam, maka hendaknya kita baca yang ringan, yang ringkas, yang panjang-panjang. Ya. Dan kalau kita sholat sendiri, bacalah sesuka hati. Ya, bacalah sesuka hati. Ya, karena Nabi SAW mengatakan, yaitu idza amana ahadukum an-nas falyukhaffif. Ya, barang siapa di antara kalian yang mengimami manusia, maka hendaknya diperingat. Ya, maka hendaknya diperingat, jangan dipanjangkan. Adapun tambahan surat yang dibaca setelah Al-Fatihah, ya maka ini berlaku pada 2 rakaat yang pertama. Ya, berlaku pada 2 rakaat yang pertama. Ya, hal ini berdasarkan hadis dari Abu Qatadah radhiyallahu ta'ala di mana beliau mengatakan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi rak'atayn al-ulayayn min salati adh-dhuhri bi Fatihatil Kitab wa suratayn tuwidu fil ula wa yuqsaru fil thaniyah. Ya, kata Nabi, kata Abu Qatadah, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu ya beliau membaca di 2 rakaat yang pertama dari salat zuhur surat Al-Fatihah, dan 2 surat yang pertama itu bacaannya agak panjang dari rakaat yang kedua. Ya, dari surat yang kedua. Ini hadisnya sahih dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Berkata Imam Ibnu Qudamah rahimahullah taala, la na'lam baina ahli al-ilmi bi annahu yusanna qira'at suratin ba'da al-Fatihah fi rak'atayn al-ulayayn min kulli salatin. Ya, kata Imam Ibnu Qudamah, kita tidak mengetahui adanya ahli ilmu ya ini tentang la na'lamu baina ahli ilmi bi annahu yusanna qira'at suratin ba'da al-Fatihah. Kami tidak mengetahui di antara para ahli ilmu yang menunjukkan bahwasanya dua surat setelah Al-Fatihah ya pada 2 rakaat yang pertama itu ya tidak lain dibaca hukumnya sunnah, ya yaitu tidak lain hukumnya sunnah. Jadi 2 surat di rakaat yang pertama dan kedua setelah Al-Fatihah ini hukumnya sunnah. Kemudian wa ziyadah ala tasbih ruku' was sujud, dan tambahan atas ucapan tasbih pada ruku' dan sujud, karena yang wajibnya adalah 1 kali. Adapun kedua dan ketiga ini adalah sunnah. Wa du'a ba'da tasyahhud qabla salam. Begitu juga di antara sunnah qauliyah yaitu doa setelah tasyahhud sebelum salam. Doa setelah tasyahhud sebelum salam. Dan terkait dengan doa setelah tasyahhud sebelum salam ini ya banyak dilalaikan oleh sebagian kaum muslimin. Ya, mungkin penyebabnya adalah karena membaca doa ini hukumnya sunnah. Tetapi sekali lagi, walaupun ini hukumnya sunnah, maka alangkah lebih baiknya kita kerjakan.
Kenapa? Karena Nabi SAW tidak pernah meninggalkan doa sebelum salam, setelah tasyahud. Dan Nabi SAW senantiasa membacanya. Ya, yang pertama adalah doa berlindung dari 4 perkara. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr wa min adzabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnati masiihid dajjal. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW berdoa kepada Allah, doa perlindungan dari perbuatan dosa dan hutang. Ya, perbuatan dosa dan hutang. Sampai-sampai sahabat bertanya, ya Rasulullah, Anda senantiasa mengulang-ulang doa ini. Apa kata Nabi SAW? Iya. Ya, karena orang yang berhutang itu apabila dia berbicara, dia suka berbohong. Ya, apabila dia berbicara, dia suka berbohong. Ya, maka dari itu Nabi SAW berlindung dari yang namanya hutang. Jadi jangan ditinggalkan. Ya, karena doa ini dibaca terus oleh Nabi SAW sampai beliau wafat alaihi salatu wassalam. Ya, sebagian kaum muslimin hanya mencukupkan dengan bacaan tasyahud awal saja. Ya, kemudian setelah itu mereka meninggalkan membaca salawat. Ya, padahal membaca salawat ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Ketika Allah Subhanahu wa taala menerangkan ayatnya, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ya, kemudian para sahabat datang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, ya, amarana Allah an nusalli 'alaika. Wahai Rasulullah, Allah telah memerintahkan kami untuk bersalawat kepada Anda. Maka lalu bagaimana caranya kami salawat? Ya, lalu bagaimana caranya kami salawat? Maka diajarkanlah oleh Nabi SAW salawat Ibrahimiyah. Ya, salawat Ibrahimiyah sebagaimana yang kita baca di dalam tasyahud kita. Ya, maka jangan ditinggalkan pembacaan salawat ini. Ya, karena apabila kita bersalawat kepada Nabi SAW sekali, maka Allah Subhanahu wa taala membalas berapa kali? Berapa kali? 10 kali. Ya, kalau kita bersalawat kepada Nabi SAW sekali, maka Allah Subhanahu wa taala akan membalaskan salawat kita itu sebanyak berapa? 10 kali. Keutamaan yang sangat besar, keutamaan yang sangat luar biasa. Maka jangan kita tinggalkan pembacaan salawat di dalam salat. Kemudian pembahasan selanjutnya terkait dengan pembatal-pembatal salat. Ya, pembatal-pembatal salat ini juga harus diperhatikan. Yang pertama adalah pembatal yang berupa sesuatu yang dapat membatalkan taharah. Membatalkan taharah. Ya, maka kalau taharahnya batal, salatnya pun juga batal. Kenapa? Karena taharah merupakan syarat sahnya salat. Ya, termasuk merupakan syarat sahnya salat. Fa idza batalatit taharah, ya, batalatis shalah. Dan kalau taharahnya batal, maka salatnya pun juga batal. Ya. Kemudian yang kedua, ad-dhahku bisawt. Pembatal salat yang kedua adalah tertawa dengan mengeluarkan suara. Ya, atau dalam bahasa Arabnya dinamakan al-qahqahah. Ya, al-qahqahah, tertawa terbahak-bahak. Fa innahu yubtilu bil ijma'. Dan tertawa ini yang sifatnya terbahak-bahak ini dapat membatalkan salat berdasarkan ijma'. Ya, berdasarkan ijma'. Li'annahu kal kalam. Karena tertawa terbahak
berbicara, bal asyad, ya, bahkan lebih parah dari berbicara, ya. Amat tabassum, adapun tersenyum bila qahqaha tanpa ada suara terbahak-bahak, fa innahu la yubtiluha, maka perbuatan seperti ini tidak membatalkan salat, ya. Kama naqalahu Ibnu Munzir wa ghairuhu, ya, sebagaimana yang telah dinukil oleh Imam Ibnu Munzir dan juga selainnya, bahwasanya perbuatan tersebut tidaklah membatalkan salat. Kemudian pembatal yang ketiga, al-kalam amdan li ghairi maslahatis salat, yaitu berbicara dengan sengaja tanpa ada kepentingan di dalam salat, ya. Fa'an Zaid ibn Arqam radhiyallahu ta'ala qala, dari Zaid bin Arqam radhiyallahu ta'ala, beliau berkata, kunna natakallam fi shalah, kami dahulu, ya, berbicara, berbincang-bincang di dalam salat. Yukallimur rajul minna sahibahu, ya, salah seorang di antara kita berbicara dengan orang yang di sebelahnya, bahwa ila jadbihi fi shalah hatta nazalat wa qumu lillahi qanitin. Ya, kami dahulu di dalam salat itu biasa berbincang-bincang. Ya, seseorang itu berbincang dengan temannya di samping kanannya atau kirinya, sampai Allah Subhanahu wa taala turunkan wa qumu lillahi qanitin. Ya, dan berdirilah dengan khusyuk, ya, menghadap Allah Subhanahu wa taala. Fa umirna bis-sukut wa nuhina 'anil kalam. Maka kami pun diperintahkan untuk diam dan kami pun dilarang dari berbicara. Fa in takallama jahilan aw nasiyan la tufidu salatahu. Adapun kalau dia berbicara karena memang belum tahu hukumnya, bodoh, ya, atau dia lupa, maka yang demikian itu tidak membatalkan sholatnya. Dan ya, kita berada terlebih dahulu dan pembatal sholat ini lumayan banyak, ada 15, dan kita cukup sampai 5 dulu. Dan kita tadi baru sampai yang ketiga. Ada pembatal yang keempat, yaitu mururul mar'ati balighah, yaitu lewatnya wanita yang sudah balik, atau himar abil kalbil aswad baina yadayhi sholati, ya, atau himar keledai atau anjing hitam di depan orang yang sholat, ya, maka ini dapat membatalkan wudu, dapat membatalkan sholat. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW, "Idza qama ahadukum yusalli fa innahu yasturuhu idza kana baina yadayhi fi akhiratir rahl." Ya, kata Nabi SAW, apabila salah seorang di antara kalian salat, maka hendaknya dia berikan penghalang, ya. Fa idza lam yakun baina yadayhi bimithli akhiratir rahl fa innahu yaqta'u salatahu al-himar wal mar'ah wal kalb al-aswad. Dan kalau misalkan tidak ada penghalang, sutra, ya, kalau tidak ada sutra, maka keledai, kemudian wanita dan juga anjing hitam dapat memutus sholatnya, Ya, ini juga terjadi khilaf di antara para ulama tentang masalah sutra, ya, apakah wajib hukumnya atau tidak. Tapi yang lebih berhati-hati hendaknya kalau kita sholat, ya, kita menghadap sutra, kita cari sutra, ya, sehingga tidak ada yang dapat memutuskan sholat kita, ya, tidak ada yang dapat memutuskan sholat kita. Kemudian pembatal yang kelima, yaitu kasful aurah amdan, yaitu menyingkapkan aurat secara sengaja, ya, lima taqaddama bisyurut, sebagaimana penjelasannya telah berlalu pada pembahasan syarat sahnya sholat. Mungkin ini yang dapat Anda sampaikan, ya, untuk pembatal sholat, ya, baru 5 dulu, dan insyaallah
pada perjumpaan atau pertemuan selanjutnya kita akan melanjutkan pembahasan tentang pembatal